Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Alhamdulillah. Anak-anak, berdoa sudah selesai. Hari ini sebelum ke materi, kira-kira kalian sudah siap untuk belajar belum? Ya. Biar tambah siap, bagaimana kalau ibu memberikan ice breaking dulu? Tepuk semangat! Semangat! Tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan memberikan salah satu 7 jurus BK hebat, yaitu jurus 1. Apa ini? Potensi. Ini adalah jurus 1, yaitu kenali potensi, khususnya mengenai gaya belajar. Saya ingin tahu dari kalian semua, apa kalian semua sudah tahu apa belum gaya belajar kalian? Belum. Ya, kalian harus tahu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kenali potensi, khususnya mengenal gaya belajar. Siswa dapat mengenal berbagai macam bentuk gaya belajar. Jadi kalau tujuannya sudah seperti itu, artinya apa? Nanti siswa akan mengenal gaya belajar saya apa. Si A gaya belajarnya apa, si B apa, dan si C apa. Kemudian dengan gaya belajar itu, maka siswa-siswa tersebut bisa menggunakan gaya belajarnya, memaksimalkan untuk meningkatkan cara belajarnya secara efektif. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, ya, saya minta hari ini ya, ini kita sudah pada tahapan aktivitas, di mana aktivitas ini nanti saya minta dari kalian, sudah bawa HP semua? Sudah. Oke, silahkan HP-nya dikeluarkan, silahkan HP-nya dibuka dulu. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke, saya sudah kirim link di grup. Tuh, alamatnya di Aku Pintar, website Aku Pintar. Sudah semua? Ada yang belum? Bisa, Mas? Ada yang sudah selesai? Oke, Amira gaya belajarnya apa, Nak? Auditori. Kalau kamu apa gaya belajarnya? Auditori. Yang Putra, ada yang sudah selesai? Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau kalian sudah tahu, silahkan anak-anak untuk selanjutnya berkumpul dengan siapa yang tes gaya belajar visual. Angkat tangan. Visual. Nah, silakan yang visual berkumpul dengan visual yang di sebelah sini, Nak ya. Yang auditori, siapa yang auditori gaya belajarnya? Yang auditori berada di tengah, ya. Enak ya? Kemudian siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Siapa lagi? 2, 3, siapa lagi? Ada yang belum? Oke, yang kinestetik silahkan berkumpul ke kinestetik. Saya kasih waktu 3 menit, silahkan berkumpul ke temannya masing-masing. Kan sudah tahu ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita merefleksikan. Kita refleksi ya. Kita refleksi. Di sini ya sudah pada tahapan refleksi anak-anak ya. Di mana kalian nanti akan saya beri beberapa pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Di refleksi ini nanti ya ada 4 pertanyaan ya Nak ya. Ya, nanti saya akan berikan lembar refleksinya, kalian menjawab masing-masing anak ya, silahkan dijawab di bukunya masing-masing. Ya. Yang dijawab yang mana, Bu? Yang ini. Ya. Kalian tadi sudah mengerjakan yang namanya tes gaya belajar, kemudian ada pertanyaan, tulislah gaya belajar kalian. Ya. Gaya belajarnya apa? Kan sudah tahu tadi ya. Kemudian di sini ada bagaimana sih perasaanmu setelah kalian tahu ya? Setelah kalian tahu gaya belajar kalian.
Kemudian dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah kamu merasa hasil tersebut sudah sesuai dengan kondisi belajar kalian? Ya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ya, tuliskan. Ingat ya, nanti setiap gaya belajar itu anak-anak punya kelebihan dan punya kekurangan. Tolong dituliskan. Masing-masing kelompok silahkan ada temannya yang mewakili untuk membacakan hasil refleksi yang sudah kalian kerjakan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Silahkan dikerjakan anak-anak ya. Silahkan dikerjakan. Kurang? Ya. Ya, silakan untuk kelompok visual, silakan ditulis bagaimana apa gaya belajar yang sudah diketahui, kemudian perasaannya bagaimana, setelah itu sudah sesuai apa belum, kalau memang sudah sesuai, mengapa kok sudah sesuai, apa sudah sesuai dengan kondisi belajar kalian setiap hari di rumah ya. Kemudian jangan lupa yang keempat nak, ya tuliskan kelebihan dan kekurangannya, ya silakan. Yang baca siapa? Nanti perwakilan, ya. Boleh silahkan perwakilan. Ya, bacakan hasil refleksi dari kelompok gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok kinestetik yang akan presentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Apa hasil gaya belajar yang kamu peroleh dari asesmen di website Aku Pintar Kinestetik? 2. Bagaimana perasaanmu setelah kamu mengetahui gaya belajarmu? Sangat senang karena aku suka gaya belajar kinestetik. 3. Apakah kamu merasa hasil tersebut sesuai dengan kebiasaan belajar kamu selama ini? Mengapa? Ya, karena saya lebih suka gaya belajarku sendiri daripada gaya belajar lainnya. 4. Sebutkan kelebihan dan kekurangan gaya belajarmu. Kelebihan, mudah belajar dengan praktik langsung atau bergerak, aktif dan cepat memahami saat melakukan kegiatan nyata. Kekurangan, sulit duduk diam dalam waktu lama. Cepat bosan jika hanya mendengarkan atau membaca. Sudah? Teori dari gaya belajar. Ya, ini adalah konsep gaya belajar. Jadi anak-anak ya, gaya belajar adalah cara seseorang ya, cara setiap anak ya untuk bisa memahami, mengingat maupun mengolah informasi. Jenis gaya belajar ya, jenis gaya belajar model VAK. V-nya apa? Visual. Ya, berarti artinya apa? Kalau visual? Melihat, membaca, dan memperhatikan gambar. Kemudian ada yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, artinya apa kalau auditori gaya belajarnya? Mendengar, berdiskusi dalam kelas. Oke. Jadi kalau auditori anak-anak sekali lagi belajar ini ya dengan mendengar. Lebih asik dia kalau mendengar, berdiskusi. Apalagi kalau belajarnya mendengarkan musik. Itu cepat masuknya. Jadi auditori model-model gaya belajarnya seperti itu. Justru kalau nggak ada musik, itu dia sulit untuk memahami. Ya. Kemudian yang terakhir, gaya belajar apa? Ya, kinestetik yaitu gaya belajar dengan bergerak, praktek. Jadi setiap dari kalian jelas sudah nak ya, gaya belajarnya berbeda-beda setiap anak. Jadi tinggal bagaimana Sebu caranya. Kita itu ya, gaya belajar kita itu kita gunakan sebaik mungkin untuk bisa membantu belajar kita lebih efektif dalam proses pembelajaran. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak. Selanjutnya, kalau sudah tahu gaya belajarnya, dari kalian tadi ini kelompok visual, ini kelompok
kinestetik. Ya. Jadi 3 gaya belajar ini punya strategi masing-masing, punya trik dan cara masing-masing. Bagi gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetik, ini adalah gaya belajar yang disarankan. Ada yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan? Awalul. Strategi belajar yang disarankan. 1. Visual, gunakan mind map, warna penanda, dan catatan menggambar. 2. Auditori, belajar dengan diskusi, rekam suara guru, atau membaca keras-keras. 3. Kinestetik, praktik langsung, gunakan alat peraga, belajar sambil bergerak. Ini nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Bagaimana sih kalian tadi sudah tahu gaya belajarnya ya? Sudah merefleksi, kemudian sudah saya beri materi. Tugas terakhir kalian adalah menerapkan gaya belajar kalian dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, silahkan nanti masing-masing kelompok ya mengerjakan rencana strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Ya, mohon diperhatikan anak-anak, kelompok auditori akan membacakan hasil dari rencana strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Dipersilakan untuk kelompok belajar auditori untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori akan membacakan hasil dari strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar auditori. 1. Buatlah rencana strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Strategi belajar. Dengarkan penjelasan guru dengan fokus. Hindari gangguan suara. Gunakan rekaman suatu dari pelajaran untuk diulang kembali. Diskusi kelompok atau tanya jawab untuk memperkuat pemahaman. Bacakan materi dengan suara keras agar lebih mudah diingat. Gunakan lagu untuk irama untuk menghafal materi tertentu. Waktu pelaksanaan. Diterapkan selama kegiatan mendengarkan penjelasan guru atau saat belajar mandiri di rumah. Untuk selanjutnya, siapa yang akan membacakan rencana strategi belajar kelompok visual? Sudah? Silakan. Kami dari kelompok gaya belajar visual. Buatlah rencana strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Tujuan strategi membantu peserta didik memahami dan mengingat materi melalui tampilan visual yang menarik. Waktu pelaksanaan mulai diterapkan saat kegiatan belajar harian, terutama saat membaca atau mencatat materi pelajaran. Oh, itu dari kelompok visual ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gaya belajar visual. Silakan untuk kelompok kinestetik yang terakhir. Silakan dibacakan hasilnya. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Buatlah rencana strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Strategi belajar. Gunakan aktivitas praktik atau eksperimen langsung belajar sambil bergerak, misalnya berdiri saat menghafal, gunakan alat peraga atau benda nyata untuk memahami konsep. Role play, bermain peran untuk memahami situasi atau materi pelajaran. Istirahat sebentar di sela-sela belajar agar tidak jenuh. Waktu pelaksanaan diterapkan saat kegiatan praktik, simulasi, atau belajar mandiri dengan aktivitas bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gaya belajar kinestetik. Ya, itu adalah rencana strategi ya. Itu tadi yang sudah dibacakan dari kelompok gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Itu adalah rencana ya, rencana strategi yang akan dilaksanakan ya dalam proses belajar baik di dalam kelas maupun di luar
kelas. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Gimana rasanya hari ini belajar dengan Bu Guru? Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.